Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 2108205172 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Pengertian dari akad mudharabah ini ialah akad dari kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berlaku sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua itu berperan sebagai pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak yang bersepakat sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Begitu juga dengan tingkat kerugian, itu biasanya akan ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga konsep mudharabah ini konsep yang berprinsip pada profit dan loss sharing. Nah, ini adalah skema dari mudharabah atau transaksi mudharabah antara bank sebagai pemilik dana dan mudharib atau debitur. Nah, kalau kita lihat di sini, modal 100% dari pihak bank, kemudian antara debitur melakukan kesepakatan. Mudharib atau debitur ini biasanya punya keahlian, tetapi tidak didukung oleh modal. Antara mudharib dan bank ini bersepakat bertransaksi mudharabah dengan modal 100% dari pihak bank. Nanti bank akan mendapatkan keuntungan dari nisbah atau kesepakatan bagi hasil antara bank dan mudharib atau debitur. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek akuntansi. Aspek akuntansi yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana perlakuan di Shahibul Mal atau di mana bank ini sebagai pemberi dana atau sebagai pemilik dana. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi investasi dari mudharabah sebagai nasabah. Ada beberapa hal akuntansi yang mengatur tentang mudharabah ini, yaitu yang pertama, pembiayaannya, yang kedua, bagaimana perlakuannya, yang ketiga, kalau ada pembayaran kembali nasabah itu seperti apa pencatatannya, atau pembiayaan yang hilang, bagaimana ketika misalnya ada akad mudharabah itu berakhir atau selesai, dan misalnya kalau ada penyisihan kerugian, serta seperti apa pengakuan dan perlakuan akuntansi terhadap keuntungan maupun kerugian yang muncul dari kesepakatan mudharabah ini. Di sisi mudharabah ini, teman-teman, untuk pembiayaan pengakuan dan pengukurannya itu diakui pada saat penyerahan. Nah, pembiayaan mudharabah ini bisa dalam bentuk kas atau aktiva non-kas. Kalau kas berarti berupa uang, dan kalau aktiva non-kas berarti bentuknya bukan uang, misalnya mesin ataupun peralatan. Nah, diakuinya pas kapan? Yaitu pada saat penyerahan kas maupun aktiva non-kas. Misalnya pada tanggal 1 Januari diserahkan 5 juta. Nah, waktu 1 Januari itu diserahkan 5 juta. Nah, pada saat itu juga diakui adanya pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah diserahkan secara bertahap, itu diakui pada setiap tahapan pembayarannya. Katakanlah dari 5 juta ini ada 2 tahap pembayaran atau 3 tahap pembayaran. Pembayaran pertama 1 juta diakui 1 juta. Di tahap kedua 2 juta diakui 2 juta. Tahap ketiga 2 juta, begitu juga tahap ketiga diakui pada setiap tahap pembayarannya. Baik, selanjutnya pembiayaan yang dalam bentuk kas ini diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, tergantung berapa yang diberikannya. Buat jurnalnya, pembiayaan mudharabah di debit, kas di kredit. Kasnya berkurang, pembiayaannya bertambah di debit. Ketika pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas, itu bagaimana caranya? Yang aktiva non-kas itu diukur sebesar dari nilai wajar pada saat pembayaran atau selisih dengan nilai ukur, diakui sebagai keuntungan maupun kerugian. Diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran. Artinya, katakanlah ada mesin nilainya 2 juta, diakuinya saat 2 juta. Bagaimana dengan selisih nilai wajar dan nilai buku? Katakan waktu itu nilai buku 2
juta. Ternyata ada nilai wajar yaitu hanya 1.800.000. Karena nilai wajar lebih kecil dari nilai buku, maka ada kerugian sebesar 200.000. Itu dicatat sebagai kerugian. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.